cepet bang. Mungkin sudah seperti apa sih, lebih matangkah? Kabarnya kan memang ingin menetap tinggal di Singapura ya. Sebenarnya sih kalau dibilang mantep untuk selanjutnya tinggal di Singapura tuh kayaknya nggak, saat ini bukan itu tujuannya gitu. Kenapa sampai sekarang Aisyah masih Singapura gitu ya? Karena kan dia masih ada, kayak tadi juga hari ini tuh tadi Aisyah ada jadwal kontrol dokter gitu, dimana semua lah dicek dia gitu. Dan memang ini adalah bagian dari setelah dia tuh menyelesaikan protokol kemoterapinya, ini adalah bagian dari hal yang dia harus lakukan terus gitu, untuk check up, kontrol ke dokter gitu. Jadi gimana ya, dokter itu berusaha untuk melihat setelah dia menjalani, karena kan kemoterapi yang dijalani oleh Aisyah itu kan cukup panjang ya, hampir 3 tahun, jadi 2,5 tahun lebih. Selama hampir 3 tahun tuh Aisyah menjalani kemoterapi itu benar-benar kayak frekuensinya sering, intensitasnya juga lumayan tinggi gitu. Sehingga pada saat itu diberhentikan oleh dokter, dinyatakan sudah selesai, ya alhamdulillah dokter tuh harus melihat bagaimana reaksi tubuhnya Aisyah setelah itu gitu. Jadi reaksi tubuhnya pun dia mau tahu jangka waktu 6 bulan setelah selesai kemoterapinya seperti apa, nanti setahun setelah itu seperti apa, 1,5 tahun setelah itu seperti apa, terus gitu. Jadi sekarang setiap berapa minggu sekali Aisyah masih tetap harus balik ke dokter gitu. Makanya aku berpikiran, maksudnya ya seperti kita tahu, walaupun sudah menjadi endemi, tapi kan COVID itu masih ada gitu. Dan untuk Aisyah kayak pulang balik Jakarta Singapura, penerbangan gitu ya, untuk check up, kontrol segala macam itu, kalau dihitung-hitung gitu ya, dari segala aspek rasa-rasanya lebih efektif dan efisien untuk dia sementara ini di Singapura. Dan sekarang kan juga udah sekolah gitu, jadi ya udah karena Sebagai seorang ibu nih Kak, mendengar bahwa anaknya sudah ada satu set yang memang sudah selesai dari kayak pengobatannya, Aisyah sendiri seperti apa sih Kak? ya alhamdulillah, bahagianya bahagia banget ya Mbak, bersyukur banget. Maksudnya semua yang kita lalui kemarin-kemarin itu cukup panjang waktunya gitu, dan itu pengalaman yang maksudnya experience-nya ya Masya Allah ya. Seperti kita tahu yang namanya perjuangan kemoterapi itu kan nggak mudah gitu ya, apalagi mungkin buat Aisyah yang pada saat waktu pertama kali dia kemo itu kena kemo itu adalah umurnya 5,5 tahun, jadi masih kecil banget. Dan aku tuh sampai gimana ya, sampai berdoanya tuh udah kayak, pokoknya pada saat hari terakhir gitu dokter bilang oke, ini adalah kemoterapinya yang terakhir nih gitu ya, udah abis ini udah nggak ada kemo lagi. Itu rasanya tuh wah, Masya Allah, nggak berhenti rasanya bersyukur kepada Allah gitu ya, melihat bahwa dia bisa menjalani. Karena apa? Kita nggak usah ngomong yang lain-lain deh, tapi kan kemoterapinya sendiri kita tahu seperti apa treatmentnya, seperti apa efeknya terhadap tubuh, terhadap psikis anak yang masih 5,5 tahun gitu ya. Bisa terlihat lah dari mulai perjalanannya dia, ya maaf ya, kehilangan rambutnya, sampai secara appearance fisiknya pun berubah gitu. Jadi tiba-tiba bisa mendengarkan dari dokter kata itu bahwa oke, ini adalah menjadi kemoterapi terakhir Aisyah, abis ini nggak ada. Itu rasa Masya Allah. Jadi bersyukur. Reaksinya Aisyah sendiri mungkin saat mengetahui bahwa proses yang bisa dibilang cukup menyakitkan ini selesai dari dirinya seperti apa sih? Oh, dia sih seneng. Tapi mungkin kalau buat dia yang lebih menyenangkan itu adalah pada saat dia akhirnya mulai bisa makan hal-hal yang dia tadinya nggak bisa makan gitu. Kan banyak tuh pantangan-pantangannya, dulu nggak boleh makan ini, makanan pun harus seperti ini, disiapinnya harus secara ini. Kalau misalnya makanannya masak kayak kemarin nggak boleh dimakan hari ini gitu. Terus sekarang dia udah boleh makan makanan dari luar asal disiapkan dengan baik gitu ya. Terus boleh makan hal-hal yang dia tadinya mungkin nggak boleh makan. Dia udah boleh makan madu, dia udah boleh makan kejuan gitu. Ini aja aku kesini dia minta oleh-olehnya aja tempe gitu. Dari sini dia minta aku bawain dia tempe karena akhirnya baru bisa gitu dia makan yang kayak gitu-gitu. Ya udah gitu. Jadi dia lebih ke hal seperti itu. Terus dia juga merasa dia udah boleh sekolah, udah boleh berteman, udah boleh pergi ke sekolah. Itu sih adalah hal yang besar sekali buat dia ya. Sempat nggak sih kayak terucap dari mulutnya Aisyah sendiri untuk dia rindu untuk pulang ke Indonesia gitu?
Iya, mungkin kalau gini, karena dia pada saat pindah ke sana itu 5,5 tahun ya. Jadi pada saat dia 5,5 tahun pertama itu kan dia tidak walaupun dia tahu lah seperti apa kehidupan di Indonesia, cuma kan mungkin dia ingatannya masih belum terlalu lekat gitu. Teman-teman juga masih anak-anaknya teman-teman aku gitu. Jadi yang dia rindukan itu adalah kegiatan yang dulu kita selalu lakukan, di mana dia menemani aku syuting. Azan ya Mbak, kita sebentar ya. Oke. Iya, jadi aku pesanannya dia itu adalah tempe gitu. Dan dia memang kepengennya itu. Jadi kenyataan bahwa buat dia tuh kayak dia sudah boleh melakukan hal-hal yang dulunya dia pernah lakukan dan dia enjoy, dia senangin. Tapi selama hampir 3 tahun dia tidak boleh melakukan itu. Baik itu makan makanan apapun yang dia suka, pergi keluar dari rumah. Jadi kita ini sekarang di sana sedang menikmati, alhamdulillah ya, masya Allah, keluar dari rumah, bisa keliling rumah itu ya, komplek rumah. Dia punya sepeda roda 4, baru aku punya sepeda roda 4. Umurnya 9 tahun masih belum bisa naik sepeda. Aku beliin sepeda roda 4 karena dia ngeliat teman-temannya, maksudnya anak-anaknya seusia dia udah pada naik sepeda. Dia kepengen naik sepeda tapi dia masih belum bisa. Jadi aku beliin sepeda roda 4. Jadi kita setiap hari weekend kita tuh keliling kompleks itu naik sepeda gitu. Dan dia naik sepeda ya, of course aku bisa bilangnya aku lari karena kan dia baru bisa naik sepeda, dia excited, jadi dia kencang gitu. Jadi aku mesti sebelahnya, tapi karena jalur sepedanya juga ya ada sepeda lain juga kadang-kadang, jadi aku mesti dijagain juga kan gitu. Jadi aku lari di sebelahnya dia, dan itu tuh dia happy banget. Aku juga menjalani itu pun bersyukur banget gitu, karena finally dia bisa bikin itu gitu. Maksudnya gini loh, dia itu pada saat baru menjalani kemo, aku tuh melihat, pernah ada di satu masa aku melihat dia itu betul-betul mau bergerak, mau dansa aja. Dia kan sukanya joget, dia sukanya nari. Dia itu mau dansa aja masih pegangan sama aku. Jadi dia itu kepengen nari, kepengen joget, kepengen dance, tapi kakinya nggak kuat. Jadi yang dulu kita lakukan adalah dia akan berdiri, aku akan pegang badannya dia akan taruh badannya itu, berat badannya di tangan aku, lalu dia akan joget dan aku akan tahan berat badannya dia, karena dia kepengen dancing, putar lagu K-pop, putar lagu apa, dan dia akan joget-joget, putar dangdut, kadang-kadang dia akan joget-joget gitu. Dan dari hal itu yang aku lihat, dan Allah izinkan aku sekarang ini melihat dia lari, naik sepeda gitu. Ya walaupun belum bisa mungkin kalau dibandingin sama anak lain yang usianya sama kayak dia, ya beda ya perkembangan fisiknya gitu ya, of course, karena dia punya riwayat itu gitu ya. Tapi itu kita bersyukur sekali gitu. Jadi sekarang alhamdulillah akunya udah bisa kerja lagi, menata lagi, bisa cari nafkah lagi, travel ke Indonesia juga udah gampang sekarang gitu. Jadi sekarang ini ya kalau ditanya prioritas aku sekarang adalah menemani Aisyah untuk dia mulai kembali lagi selayaknya anak-anak seumurnya dia, dan aku juga berusaha untuk menata kembali dengan segala kesulitan selama 2 tahun nggak bisa kerja. Sekarang alhamdulillah udah bisa pelan-pelan lagi kerja, jadi ya alhamdulillah nggak berhenti bersyukur. Kak Diana, kan kita sangat tahu dari dulu memang Aisyah adalah sosok anak yang sangat nice dengan siapapun gitu. Nah, hingga saat ini mungkin ada perkembangan mengenai sisi apa ya, kayak dari hatinya dia atau secara emosionalnya Aisyah sendiri seperti apa sih? Jadi yang aku senang, hal yang aku senang adalah dia itu care terhadap sesamanya, teman-temannya gitu, semua yang ada di sekitarnya dia sangat amat care. Setiap kali sekolahnya dia itu, kan dia udah sekolah sekarang, dan sekolah itu suka mengadakan apalah, volunteer apa, dia selalu minta terlibat, dan dia selalu minta aku untuk terlibat. Yang terakhir kali mereka mengadakan penggalangan dana gitu, untuk membantu ya anak-anak yang mungkin kurang beruntung gitu ya, dan dia waktu itu juga datang ke aku dan minta izin aku untuk melakukan ini dan itu, memberikan barang-barangnya yang dia punya, dia jualah barang-barangnya dia, terus hasilnya itu mestinya cuma berapa yang diberikan, tapi dia memutuskan untuk semua hasil penjualannya itu dia sumbangkan. Itu sampai gurunya email khusus ke aku dan
gurunya ngasih surat ke aku, dan suratnya itu bukan email, surat tangan, dan surat itu sampai sekarang aku taruh di handphone aku gitu, karena gurunya bilang padahal kita hanya bilangnya hanya segini aja, misalnya hanya sekian aja gitu, tapi Aisyah memutuskan untuk mendonasikan seluruh pendapatan yang dia dapatkan seluruhnya untuk charity ini gitu. Dan aku juga nggak nyuruh dia, padahal aku tahu kalau dia melakukan volunteer kegiatan charity, tapi aku nggak nyuruh dia untuk pasti kasih semua, yang enggak gitu. Itu suratnya sampai sekarang aku simpan di handphone aku. Jadi kalau misalnya aku lagi bete, lagi apa, lagi kangen sama dia, itu suka aku baca-baca untuk jadi semangat buat aku. Jadi hal-hal seperti itu aku syukuri banget, dan ya mungkin ini satu hal yang mudah-mudahan terus akan menjadi bagian dari jiwanya dia secara alami gitu, bahwa dia menjadi orang yang peduli terhadap sesama, yang senang bersedekah, senang membantu orang lain, insya Allah. Isi suratnya seperti apa sih Kak? Mungkin kayak ininya aja. Surat. Isi suratnya jadi gurunya Aisyah itu bilang, biar mamanya Aisyah, dia bilang, saya mau mengucapkan terima kasih, dia bilang, karena hari ini dari penghasilan penjualan charity yang merupakan hasil, ya maksudnya charity ini adalah penjualan dari barang-barangnya Aisyah gitu ya. Seharusnya dari kami itu hanya memberikan sekian persennya saja untuk didonasikan, sisanya boleh mereka bawa pulang untuk ditabung lagi sama mereka gitu. Tapi Aisyah datang ke saya dan memberikan seluruh hasil penjualannya untuk didonasikan. Kami sangat amat berterima kasih gitu ya, dan itu hal yang kebaikan yang luar biasa ya, dia bilang itu kebaikan yang spesial sekali, dan kami mengucapkan terima kasih bahwa Aisyah melakukan hal ini. Ya kira-kira seperti itu gitu. Jadi itu suratnya sampai sekarang masih ada, aku selipin di cover handphone aku, karena saking mungkin sebagai seorang ibu ya pasti ada rasa sedikit bahagia gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak hal-hal yang hingga saat ini masih membuat Kak Dina tuh terharu atau gimana ya, masih suka meneteskan air mata bahagia pastinya gitu, karena apa yang dilakukan? Ini baru dia ngomong kemarin pada saat aku di sini, itu 2 hari lalu atau 3 hari lalu, itu telepon aku ya, setiap malam tuh setiap aku di Indonesia, setiap malam kita akan video call sebelum dia di Indonesia. Dia bilang, ibu, dia punya celengan yang aku selalu kasih kalau misalnya dia melakukan satu hal yang baik. Misalnya dia membantu aku bawain tas aku, dia membantu aku membersihkan kamarnya, dia membantu aku atau dia mengerjakan PR-nya lebih awal dari biasanya, atau dia mendapatkan prestasi di sekolahnya, aku akan kasih dia $1 koin untuk dia tabung di situ. Kalau misalnya pas lagi kayak kemarin lagi Imlek atau lagi Lebaran, di mana dia dapat angpau lah gitu ya, isinya aku taruh di situ. Dia bilang sama aku, ibu, aku tuh gak mau kamu sering-sering ke Indonesia karena kamu jadi ninggalin aku. Aku tuh rindu sekali sama kamu setiap kali kamu di Indonesia. Kamu tahu nggak? Aku tuh sering kali nangis sampai tidur karena aku kangen kamu. Dan aku tidur setiap malam ini, aku melukis guling sama bantal aku. Dia bilang, karena aku rindu sekali sama kamu. Tapi aku tahu kamu ke Indonesia itu kamu mau bekerja, kamu mau cari uang. Jadi gini aja, kamu boleh tetap bekerja, tapi aku akan kasih kamu uang dari celengan ya, untuk membantu kamu. Jadi kamu nggak perlu pulang-pulang kerja terlalu banyak. Di satu sisi aku bersyukur diberikan anak yang murah hati ya. Dia mau melakukan itu. Mungkin karena dianggapannya dia menganggap aku membutuhkan itu, padahal itu ada celengannya, dan uang di celengannya itu adalah hal yang dia bangga-banggakan terus. Setiap aku masukin duit $1 itu dia langsung tahu di kepalanya, oke, sekarang gue udah punya sekian $10 di dalam sini gitu. Dan dia selalu berangan-angan, aku mau beli ini, beli itu. Tapi dia bilang kemarin dia akan kasih ini. Itu menyenangkan dan aku syukuri. Tapi di sisi lain aku nggak mau anakku tahu bahwa aku sampai harus membutuhkan itu dari dia. Dan aku tidak mau sebagai seorang ibu
anakku melihat itu dari aku. Gitu, aku nggak mau. Gitu, aku selalu bilang sama dia, kita duitnya banyak. Asal kita duitnya banyak sekali. Aisyah nggak usah khawatir, nggak usah bingung mikirin ini itu gitu. Karena aku nggak mau dia punya apalah pikiran sedih apa hal yang berat yang dia harus pikirin gitu kan. Dia nggak perlu tahu kesulitan dia apa. Itu tanggung jawab aku sebagai ibunya, orang tuanya. Tapi kemarin karena dia beberapa kali aku tinggal ke Indonesia dan dia tahu aku mesti kerja, kan aku kasih tahu aku mesti kerja. Ternyata dia punya pemikiran gitu dan dia pengen lakukan itu untuk membantuku dengan harapan hasil uang celengannya dia itu bisa membuat aku tidak perlu lagi kerja ke Indonesia dan bisa sama dia. Di satu sisi lucu, tapi di satu sisi aku terharu dan sedih juga. Jadi ya, aku bilang pada saat itu sama dia, terima kasih. Aku bilang gitu, terima kasih banyak. Aku bilang, aku bersyukur, aku bangga kamu mempunyai niat itu kepadaku. Aku bilang gitu. Tapi aku minta kamu, kalau boleh aku minta kalau kamu mau tolong aku sekarang, aku minta kamu satu hal. Aku minta kamu doain aku, jangan berhenti setiap kamu doa, setiap kamu berdoa kamu ingat selalu doa. Kamu minta kepada Allah supaya aku ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam bekerja, dalam nafkah, diberikan kekuatan. Pokoknya kamu doain semua yang baik-baik supaya ibu bisa bekerja lebih baik lagi dan bisa nyenengin Aisyah pokoknya. Adena, dulu zaman Aisyah masih kecil, saat di sini kan suka diajak syuting. Nah, memori 5,5 tahun, pada saat umur 5,5 tahun dia pindah ke Singapura, dia sudah mengetahui belum bahwa ibunya itu adalah seorang artis? Oh iya, ini juga lucu. Pada saat dia di Indonesia, mungkin dia belum terlalu tahu ya. Dia taunya kan kalau ke TV ya udah syuting, tapi dia nggak tahu lah ya, nggak terlalu paham bahwa ini adalah ini airtong apa segala nggak tahu. Tapi justru pada saat dia di Singapura dia mulai paham, karena kan dia udah mulai ngerti lihat YouTube, mulai ngerti ngelihat ini apa segala macam gitu. Dan ya itu akhirnya aku ingat banget dia cerita, rupanya dia ngomong ke teman-temannya, kamu tahu karena kemarin tuh ada acara volunteer di sekolahnya dan kita nyanyi berdua. Itu pertama kali deh kita nyanyi volunteer di sekolahnya Aisyah, aku nyanyi berdua sama dia gitu. Dan mungkin akhirnya sebelum itu dia kenapa aku bisa jadi volunteer, karena dia ngomong ke pihak sekolahnya, my mom is a singer katanya. Dia itu selebriti di Indonesia. Dia itu ngetop, terus dia bilang lagi, terus aku juga ngetop di Indonesia. Ternyata anaknya dia bilang gitu. Jadi itu lucu banget, sampai dia tuh nunjukin lagu-lagu aku ke teman-temannya dia di sekolah. Kan mereka di sekolah dikasih ada waktu mereka dikasih laptop gitu kan. Di situ mereka boleh kalau misalnya mereka mau nunjukin apa gitu atas persetujuan gurunya gitu. Jadi dikasih tahu lah ini ibunya gitu. Pas aku lagi lagu-lagu aku yang masih goreng apa itu dia tunjukin ke gurunya. Terus habis itu akhirnya ya itulah, terus dia ngomong sama gurunya, biar ibu saya volunteer nyanyi. Akhirnya kita nyanyi kemarin di acara sekolahnya Aisyah, aku nyanyi berdua sama dia gitu. Pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin tidak